Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Terima kasih banyak untuk semua saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah nyimak dan menonton dari channel kami ini Padepokan Macan Loreng. Semoga saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur yang panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat untuk dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga rezeki dari saudaraku semuanya melimpah ruah halal barokah dunia dan akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saudaraku semuanya, kami akan menguak tentang fenomena alam yang terjadi di Kabupaten 50 Kota, tepatnya di Sumatera Barat. Kemarin terjadi tanah amblas atau bahasa kerennya itu sinkhole. Nah, nanti kita akan hadirkan dari sosok gaib, golongan gaib yang sudah Islam, yang sudah Muslim, yang tahu sebab musababnya terjadi fenomena tersebut. Nanti dijadikan wawasan saudaraku. Semoga konten kami ini menjadi wawasan, menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Yang baik dipakai, yang buruk dibuang yang jauh-jauh. Dan dari video kami ini tidak mewakili suatu kebenaran, karena kebenaran yang mutlak itu hanya miliknya Allah. Jadi cukup dijadikan pembelajaran saja. Baiklah, langsung saja mari kita mulai. Siap, Mas? A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Ya malaikat, saya minta dibersihkan tubuhnya mediator yang ada di depan saya ini. Tidak ada penyusup dari golongan jin, setan, siluman, fasik ataupun iblis. Semua penyusup-penyusupnya terlempar ke neraka jahanam. Allah. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, saya meminta ya malaikat, hadirkan sosok gaib dari golongan gaib yang sudah Islam, yang mengetahui sebab musabab terjadinya tanah amblas di Kabupaten 50 Kota, tepatnya di Sumatera Barat. Saya meminta dari sosok gaib yang sudah Muslim, yang mengetahui kejadian fenomena alam tersebut, masuk hadir ke dalam tubuhnya mediator yang ada di depan saya ini. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadir, masuk. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, ini dengan siapa ya? Dari golongan apa ini? Saya dari golongan jin. Dari golongan jin? Ya, betul. Apakah Anda sudah beragama Islam? Sudah, saya diislamkan oleh santrinya raja saya, Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Alhamdulillah, Masya Allah. Anda ini tinggalnya di mana? Saya tinggal di area pesawahan yang ada di Kabupaten 50 Kota, di area sekitaran yang terjadi lubang sinkhole itu. Oh, tinggal di sana sudah lama berarti? Saya sudah ribuan tahun tinggal di sana. Tadi sebelum saya hadirkan Anda ke sini, Anda lagi ngapain di sana? Saya sedang berjaga di sana, berjaga dari serangan-serangan jin yang masih fasik. Oh, jadi sering terjadi peperangan ya di sana? Ya, benar sekali. Ini saya panggil apa ini?
Terserah Anda mau panggil apa. Karena Anda lebih tua kan. Saya panggil Ki aja ya. Iya, tidak apa-apa. Anda tahu nggak sebab musabab terjadinya fenomena alam sinkhole itu? Itu awal mula ceritanya itu gimana itu? Itu terjadi karena dua perkara. Yang dari segi dohirnya itu karena tanah yang ambles ke bawah. Karena tanah itu mengandung unsur kapur. Oh, ada unsur kapur di tanah itu. Ya, benar. Dan di bawah itu ada sumber matahari yang besar. Oh, Sehingga muncul ke permukaan. oh ada sumber mata air memang ya di bawah tanah itu ya. Ya, benar. Terus, eh Dan sebab dari gaibnya itu karena ulah dari bangsa kami yang berperang dengan bangsa jin yang masih fasik. jadi awal mula kalau dari sisi gaibnya tanah itu bisa amblas ke bawah itu gara-gara peperangan antara jin muslim sama jin fasik. Ya, benar sekali. Karena ada benturan-benturan energi dari bangsa kami sehingga membuat tanah itu longsor ke bawah. Oh, berarti imbas dari peperangan yang terjadi itu ya? Ya, benar sekali. Kami berperang karena jin yang masih fasik itu sering usir berbuat keonaran seenaknya sendiri di alam kami. Astagfirullahaladzim. Kami sudah muak karena perilaku mereka, sehingga kami memerangi mereka semua supaya mereka masuk agama Islam. Oh, supaya mereka bertobat gitu. Ya, Nah, tadi kan Anda bilang itu kan ada sumber mata air di bawah tanah ya. ya. Itu eh, alirannya itu dari mana itu air itu? Ya, Menuju dari kemana? bawah tanah itu menuju ke laut. Menuju ke laut. Ya, di bawah situ sumber airnya sangat besar. Iya. Nah, itu apakah bisa melebar lagi itu tanah itu? Kemungkinan masih bisa melebar lubang itu karena banyaknya air yang keluar akan menggerus tanah itu semakin masuk ke bawah dan semakin melebar. Itu hanya kemungkinan dan bisa terjadi dan tidak. Iya, iya. Nah, kenapa masyarakat yang ada di sana itu sampai berbondong-bondong? Katanya air yang ada di sana itu memiliki suatu kelebihan. Itu hanya kepercayaan mereka dan itu bisa terjadi karena keyakinan mereka atas bantuan dari bangsa jin yang masih fasik. Kok bisa? Kenapa kenapa kok ada ulahnya bangsa jin fasik? Bisa Anda jelaskan? Karena dari keyakinan manusia itu akan memberi energi untuk jin fasik semakin kuat. Karena manusia yang meyakini air itu akan semakin jauh dari Tuhannya karena mereka tertuju kepada air. Oh, berarti kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tertuju ke suatu benda ya? Iya, benar. Dan itu sangat disukai oleh bangsa jin fasik karena memberi mereka kekuatan. Semakin mereka jauh dari Tuhannya, energi yang diberikan semakin besar untuk kepada jin fasik itu. Oh gitu. Dan sempat saya lihat waktu itu katanya ada hewan aneh yang berwujud seperti ular itu katanya. Apa itu? Sosok apa itu? Itu sosok siluman. Siluman. Iya.
siluman naga yang ada di bawah sana. Tapi kok bisa berwujud seperti ular kalau itu siluman naga? Karena bentuknya memang menyerupai ular. Sebenarnya dia memiliki kaki. Dan katanya juga ini ada salah satu paranormal yang bilang kalau memang katanya ada suatu kejadian sinkhole kan, tanah amblas ini, dan itu akan terjadi bencana di mana-mana katanya. Itu gimana menurut Anda ini? Ya, itu memang benar. Itu juga sebagai petanda akan terjadinya letusan Gunung Merapi dan banjir-banjir di mana-mana. Nah, paranormal itu kok bisa tahu? Bantuan dari siapa? Itu bantuan dari para jin-jin yang fasik yang diberi makan dia, yang dijadikan Buddha oleh dukun itu. Terus apalagi yang Anda ketahui? Hanya itu yang saya tahu penyebabnya terjadinya lubang itu. Dari peperangan tadi ya? Ya, benar. Dari peperangan dan dari segi dohirnya itu ada karena Pergeseran tanah. itu tadi. Terus siapa yang menang dari perang tadi? Masih belum selesai, masih. Berarti sampai saat ini masih ada peperangan di situ? Iya, benar. Makanya saya tadi berjaga di sana. Kami tidak akan berhenti berperang sampai para jin fasik itu menyerah. Iya. Semoga Anda diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berjuang untuk mengislamkan para golongan-golongan jin fasik yang ada di sana. Terima kasih atas doanya. Iya, sama-sama. Jadi memang fenomena alam sinkhole itu adalah suatu pertanda akan adanya suatu bencana yang akan terjadi. Bencana apa aja? Bencana banjir dan gempa bumi serta letusan gunung berapi. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungannya Allah. Dan kembali lagi di air yang Anda jelaskan tadi, bahwa itu adalah suatu keyakinan dari manusianya sendiri ya. Ya, karena keyakinan manusia itu sangat kuat sehingga bisa terjadi. Kalau air itu untuk dibuat ngobatin orang, kalau dia sembuh itu atas bantuan siapa? Tergantung manusia itu. Dia yakin kepada airnya atau doanya yang ditujukan kepada Allah melalui media air itu. Berarti airnya sifatnya netral berarti ya? Iya, betul. Berarti tidak mengandung suatu kelebihan berarti ya? Iya. Kembali ke manusianya sendiri ya? Iya. Kalau diyakini itu memiliki kekuatan, ya akan ada kekuatannya. Dan tergantung kembali lagi ke keyakinannya. Dia tertuju ke air itu atau ke Tuhannya. Ya udah, terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah mau hadir di padepokan kami ini. Saya mohon maaf kalau sudah mengganggu waktunya tadi sebelum saya hadir di sini. Anda kan sedang berjaga di sana. Iya. Selebihnya saya minta maaf, silahkan kalau Anda mau kembali ke tempatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dengan izin Allah.
Alhamdulillah saudaraku, dalam proses mediumisasi ini tentunya semoga bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semuanya dan diambil sisi positifnya, sisi negatifnya dibuang jauh-jauh. Dalam proses mediumisasi ini tidak mewakili suatu kebenaran yang mutlak, karena kebenaran mutlak itu hanya miliknya Allah. Dan jangan lupa untuk saudaraku semuanya, dari konten kami ini semoga bisa menjadi wawasan untuk kita semuanya, dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya agar saudara-saudara kita yang lain juga tahu. Mungkin itu saja dari kami. Apabila kami ada salah kata, salah ucapan, kami mohon maaf karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.